Om Swastiastu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sehat. Jadi salam kita tambah panjang ini, tambah salam sehat ya. Pertama saya merasa terhormat diundang oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana ketika Ibu Wakil Dekan 2 yang juga ponaan saya nih Bung Atu menelpon saya langsung bilang oke saja tanpa tanya lagi kapan gitu. Dan saya terima kasih bisa bersama dengan saudara-saudara sekalian di forum ini. Terutama saya tambah muda nih di courting 10-20 tahun karena ada pembicara-pembicara muda. Ada Gong Santos yang saya kira umurnya juga lebih muda dari saya, Mas Blima Dia Ditya Anggriawan Wisada. Nah, jadi dari Kemlu, kapan-kapan main ke kantor ya. Jadi saya tambah muda dan tambah moderatornya juga muda. Teman-teman sekalian, saya tertarik berbicara hari ini soal pemuda karena memang tema ini tema yang dibicarakan banyak kalangan akhir-akhir ini, terutama kalau dikaitkan dengan nasionalisme. Mengapa pemuda? Ini pertanyaan penting dan tadi sudah dielaborasi oleh Made kan. Saya kira sekarang kita berada dalam bukan hanya paradigm shifting atau kita juga sedang shifting generation ya. Ada perubahan-perubahan besar yang terjadi, bahkan ada yang menyebutkannya sebagai Great Migration gitu. Migrasi yang besar-besaran ini terjadi. Karena kita tahu bahwa dari sisi komposisi demografis gitu, mudah-mudahan ini slide-nya bisa dilihat ya. Nah, kalau enggak, oke. Jadi kalau kita lihat dari komposisi demografi, kita memang bisa merasakan bahwa anak muda menjadi satu kekuatan besar di Republik ini. Dan kita tahu bahwa dari hasil sensus tahun 2020, kita melihat bahwa 27,94% dari komposisi penduduk Indonesia yang jumlahnya 270 itu adalah Gen Z yang lahir tahun 1997 sampai 2002. Ya, saya kira ini Anda sini sekarang mungkin bagian dari generasi ini yang sekarang usianya 8 sampai 23 tahun. 25,87% itu milenial yang lahir tahun 80-an tahun sampai 96 itu. Jadi usianya sekitar 24 sampai 39 tahun hari ini. Dan ada gen X ya, 21,88% yang lahir tahun 65 sampai 80. Ini di generasi saya ini, Gen X ini. Jadi kalau kita lihat dari presentasi jumlah penduduk Indonesia yang baik itu Gen X, kemudian milenial sampai dengan Gen Z, itu jumlahnya sudah mulai majoritas dan bahkan bisa dikatakan mendominasi persentase penduduk kita. Dan ini kita sering dengar istilahnya bahwa puncaknya nanti adalah pada bonus demografi tahun 2025 sampai 2035. Nah, jadi kita tahu bahwa ini memperlihatkan bahwa anak muda Indonesia itu tidak bisa diremehkan. Jadi kalau kita bicara soal policy dan juga bahkan politik, kita bicara politik hari ini ya kalau tidak aware terhadap perkembangan shifting generation bahkan great migration ini saya kira akan gagal untuk membuat kebijakan yang kira-kira bisa deliver ya kepada terutama bagi anak-anak muda. Nah, trennya juga akan semakin meningkat dan kita bisa melihat bahwa periode usia produktif dari generasi ini akan mencapai puncaknya 2035 begitu, dan generasi pre-boomers atau baby boomers itu semakin berkurang
dan itu akan menjadi semakin tua dan kita akan banyak didominasi oleh anak muda. Itulah sebabnya mengapa tema anak muda dan pemuda ini sangat penting sekali dalam diskursus akademik maupun saya kira juga dalam pembicaraan tentang policy maupun politik ya. Nah, dan yang kedua kita juga bicara soal nation dan nasionalisme ya. Nasionalisme. Ketika kita bicara soal nation dan nasionalisme, itu sesungguhnya kita harus melihat lagi apa sih imajinasi anak muda saat ini terhadap nation dan juga nasionalisme itu. Bagaimana mereka membayangkan nation. Gitu. Saya mengutip satu pendapat dari Ben Anderson. Saya kira teman-teman sudah familiar dengan buku Ben Anderson, Benedict Anderson. Ini dia di tengah perdebatan tentang nasionalisme, dia menawarkan satu cara melihat nation dan nasionalisme dengan cara yang berbeda. Dia melihat ini sebagai imagine community, sebagai komunitas yang dibayangkan. Jadi bagaimana nation itu dan nasionalisme itu sebagai sesuatu yang tidak semata-mata askriptif ya, tetapi sesuatu yang dibayangkan, dikonstruksi untuk dijadikan sebagai bagian dari komunitas imajiner. Komunitas yang dibayangkan dan setiap orang membayangkan bahwa dia berada di dalam satu komunitas. Ini yang kita sebut sebagai keluarga besar ya. Kalau kita membayangkan komunitas itu selalu adalah bagian dari keluarga besar. Cara pandang the founding fathers kita juga dulu membayangkan selalu sebagai organisme. Nation itu sebagai organisme ya, sebagai sesuatu yang punya kaitan satu sama lain walaupun tidak saling mengenal. Dan setiap orang bisa mempertaruhkan dirinya gitu untuk kepentingan komunitas besar ini. Kita ketika bicara soal nation dan nasionalisme itu selalu sangat kagum ya, bagaimana orang tidak pernah ketemu kemudian akhirnya bisa membela mati-matian bahkan menggunakan seluruh ketaruhan dirinya untuk membela sebuah komunitas. Itu suatu hal yang luar biasa yang merupakan yang terbangun dari apa yang kita sebut sebagai ide tentang nation itu. Dan pertanyaan pentingnya adalah bagaimana anak-anak muda membayangkan nation mereka dan siapa yang mempengaruhi imajinasi mereka tentang nation. Itu saya kira pertanyaan kita hari ini kan. Karena pengalaman untuk mengimajinasikan komunitas itu berbeda dari masa ke masa. Saya kira kalau kita belajar tentang Sumpah Pemuda, kayak tadi disinggung soal Jong Java, Jong Sulawesi, Jong Sumatera, mereka mengimajinasikan sebagai nation itu kan ketika ada dua hal yang sangat penting. Satu, kolonialisme yang kemudian bisa menjadi satu kekuatan yang bisa melingkupi berbagai etnik grup yang ada. Yang kedua, bahasa gitu. Bahasa sebagai lingua franca, sebagai perantara dari antar mereka untuk berkomunikasi. Jadi nasionalisme Indonesia di tahun 28 itu kan lebih terbangun karena dia merespon satu struktur kekuatan politik kolonial yang melakukan dekolonialisasi yang cukup kuat, kemudian ditambah dengan lingua franca bahasa. Dan itu memasukkan imajinasi mereka tentang nation, tentang Indonesia. Nah, ini sama halnya dengan di Eropa ketika French Revolution ya, revolusi cetak itu yang kemudian bisa menyatukan juga berbagai kelompok ke dalam imajinasi bahwa mereka punya satu bahasa yang sama karena memakai bahasa print yang sama, bahasa cetak di dalam surat kabar, publikasi yang sama. Saya kira fase-fase itu menarik untuk kita lacak untuk melihat bagaimana imajinasi tentang komunitas yang disebut nation itu terbangun. Nah, di kekinian saya kira kita harus melihat faktor-faktor lain yang mempengaruhi sebuah nation terbangun dalam imajinasi anak muda.
Karena apa? Karena berbagai survei misalnya tahun 2019 ya, yang saya dapatkan itu 79% millennials membuka smartphone 1 menit setelah bangun tidur. Jadi Anda kalau setelah bangun tidur yang Anda cari adalah smartphone. Kemudian 49% sudah mengkonsumsi internet 4 sampai 6 jam per hari. Jadi kita nggak bisa hidup tanpa internet hari ini. Kemudian 12% mengkonsumsi internet 7 sampai 10 jam per hari. Jadi ada variasinya. Jadi jumlah yang mengkonsumsi internet 4 sampai 6 jam per hari itu luar biasa, lebih besar dari 7 sampai 10 jam. Tapi ini artinya bahwa penggunaan internet semakin besar, dan kita tahu Indonesia adalah salah satu negara yang sekarang ini sedang mengembangkan digital connectivity yang makin meluas ya, sehingga sampai ke sektor rural. Kemudian 81,3% chatting ya, jadi menggunakan internet untuk berkomunikasi sekarang ini 81,3%, dan 77,4% browsing. Jadi sudah mulai orang mendapatkan sumber informasi pengetahuan melalui internet. Itulah sebabnya mengapa sekarang ini harus berubah cara kita mendapat metode pembelajaran yang sekarang dikenal dengan kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, karena sumber ilmu pengetahuan informasi itu sudah cukup banyak sudah tersedia di internet begitu. Jadi 77,4% browsing, 74,4% melalui jejaring sosial, jadi sudah mulai social network berbasis pada new social media begitu. Kemudian 97% mengakses televisi, mengakses media digital, dan untuk mengetahui berita terkini. Tapi sekarang dengan kemudian bergeser dari analog ke digital, TV juga akan semakin banyak orang mengakses melalui media digital. Nah ini sumber-sumber nasionalis nation itu, imajinasi itu muncul dari internet lebih banyak. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, dan ini adalah bagaimana internet itu bisa menghubungkan banyak orang, tetapi pada sisi yang lain masuk ke ruang-ruang pribadi seseorang gitu. Jadi kita ini luar biasa sebenarnya penetrasi internet ini. Kalau dulu kekuasaan itu tidak bisa masuk begitu saja ke ruang-ruang pribadi kita, tetapi sekarang secara mudah masuk melalui ruang-ruang pribadi kita. Kalau dulu orang dimobilisasi, dihegemoni melalui media-media yang formal seperti sekolah. Jadi sekitar Gramsci misalnya yang bicara soal hegemoni, dia bicara sekolah dan gereja. Sekarang tidak institusi itu yang menjadi upaya untuk mempengaruhi orang, tidak lagi melalui sekolah dan institusi keagamaan, tetapi sudah masuk melalui bilik-bilik pribadi. Jadi kita di gadget kita, kemudian di laptop kita sudah ada upaya untuk mempengaruhi rangka atau cara kita melihat sesuatu. Nah, harus seperti apa yang dibawa tadi sudah disampaikan sebenarnya oleh Made, beberapa poin penting yang orang bicara sekarang globalisasi. Para globalis ini merasa bahwa ini adalah ruang yang paling cepat itu mereka untuk bisa menyebarkan berbagai hal gitu, karena ditambah dengan revolusi industri 4.0 sekarang. Tapi selalu ketika bicara globalisasi, orang bicara dua hal, tonik dan toksik. Gampangnya begitu. Para pendukung globalisasi selalu mengatakan globalisasi itulah cara kita untuk mendapatkan berbagai macam values baru yang mungkin bisa menghancurkan juga values-values yang selama ini membelenggu begitu, dan muncul masalah-masalah bersama yang kemudian ditimbulkan solidaritas, aksi bersama yang sifatnya universal dan yang perlu dibela dan diperjuangkan. Yang ada gerakan untuk climate change, gerakan untuk bicara soal solidarity, kemanusiaan dan lain-lain, itu muncul dari globalisasi. Dan sehingga kita tahu kelaparan di Eropa cepat kita tahu, dan orang bersolidaritas untuk melakukan itu. Kita tahu dulu ada Bob Geldof dulu yang bikin aksi secara global untuk menyelesaikan persoalan properti dan juga soal kelaparan di Afrika, dan itu karena globalisasi.
Tapi di sisi lain ada juga toxic itu. Ada penyeragaman budaya, orang sebut sebagai standarisasi taste of culture, bahkan orang menyebut McDonaldism atau McDonaldisasi gitu. Seluruh cara atau Coca-Colaisasi gitu, semua cara makan, cara mereka mengkonsumsi sesuatu kemudian diseragamkan itu sebagai toxic, dan orang mengkritik itu sebagai satu bentuk imperialisme budaya juga, karena orang menyebutkan itu sebagai bagian dari strategi pasar baru. Apalagi orang bicara soal ketika orang dependensia teori bicara soal neokolonialisme, membentuk ketergantungan dan pemiskinan dan struktur baru. Itu globalisasi menimbulkan ancaman terhadap persoalan-persoalan nation dan nasionalisme itu, dan orang sadar betul bahwa ini akibat bekerjanya globalisasi secara cepat. Walaupun ada juga yang mengatakan sisi yang beda, seperti kalangan globalis itu mengatakan ini sebagai sebuah cara untuk menghancurkan struktur-struktur penindasan di tingkat nasional maupun lokal. Nah, di tengah itu terlahir global paradox. Saya kira ini juga sangat panjang diskusi soal global paradox ini. Muncul lokalisasi sebagai respon terhadap arus kuat globalisasi. Jadi ada resistensi, ada siasat, ada perlawanan terhadap globalisasi, dan mencari kesamaan identitas lokal untuk mendapatkan rekognisi. Dan ini seringkali menimbulkan satu upaya pencarian tentang identitas. Tadi apa yang kita sebut tren Brexit, kemudian apa yang disebutkan American Great Against, dan lain-lain di tingkat yang lebih besar ya, tapi di tingkat yang lokal ada peristiwa Quebec, dan kemudian Kurdis dan lain-lain. Orang melihat bahwa kesamaan tentang yang lebih lokal itu menjadi sangat penting untuk dicari, dan itu melahirkan fenomena politik identitas untuk menegaskan batas-batas identitas baik askriptif, simbolik gitu, yang terkonsolidasi sebenarnya dengan teritorial. Jadi ada persoalan-persoalan yang tidak semata-mata isunya isu agama, isu etnik, tetapi isu yang terkonsolidasi juga dengan isu politik, redistribusi ekonomi dan lain. Itu kelidan yang terjadi. Dan itu menjadi menarik karena satu sisi ada globalisasi, tapi di sisi lain ada kebangkitan politik identitas. Dan inilah yang menyebabkan banyak negara sekarang menghadapi masalah dengan multikulturalisme, gitu, keberagaman itu. Jerman juga berhadapan dengan masalah ini, Prancis juga berhadapan dengan masalah ini, Amerika juga berhadapan yang dulunya sangat white, sangat putih, kemudian menjadi browning, menjadi coklat karena lahir orang migran dari Afrika hitam, migran dari Asia yang kuning, kemudian lahir semakin browning, dan itu menimbulkan krisis multikulturalisme di beberapa tempat. Dan banyak negara yang gagap sebenarnya untuk berhadapan dengan fenomena multikulturalisme itu, karena mereka tidak punya kerangka instrumen untuk mengelola keragaman itu dengan baik. Makanya ada beberapa eksperimentasi tentang multikulturalisme yang akan dibangun. Misalnya sekarang pertanyaan tentang Prancis dipertanyakan soal sekularisme, two pilar yang kemudian dibangun itu juga dipertanyakan, dan Amerika juga berhadapan dengan soal migrasi yang membuat mereka gagap dengan multikulturalisme. Di Indonesia ini menjadi masalah yang cukup panjang, dan ini perdebatannya sangat panjang, dan kita tahu bahwa konstituante sampai tidak berhasil dia untuk menyelesaikan soal bagaimana mengelola platform bersama itu, dan kemudian akhirnya tahun 59 kembali ke Undang-Undang Dasar 45, kemudian kita tahu setelah reformasi kita berhadapan dengan juga fenomena intoleransi dan juga pengentalan politik identitas. Dan ini muncul di anak-anak muda juga, karena hasil survei PPIM UIN tahun 2017 itu menunjukkan bahwa banyak juga mahasiswa pengajar muslim di Indonesia yang tidak setuju terhadap pendirian rumah ibadah agama lain di lingkungan mereka. Ini sebenarnya alarm gitu ya, peringatan bahwa problem multikulturalisme juga menjadi problem, bukan hanya problem sejarah, tetapi problem Indonesia hari ini. Nah, saya ingin mengakhiri ini dengan 3 tantangan nasionalisme baru yang menurut saya penting untuk kita diskusikan.
ketika anak muda sekarang ini milenial dan Gen Z dihadapkan pada metode mereka mencari informasi yang berbeda dengan masa lalu, termasuk imajinasi yang terbentuk dari itu, maka pertanyaan pentingnya adalah nation can character building di era dunia baru itu seperti apa? Kita harus bisa menemukan cara-cara baru untuk membangun imajinasi sebagai bangsa. Nah, apakah cara-cara yang dulu P4, ya, indoktrinasi melalui cara-cara perkuliahan Pancasila itu masih tepat untuk digunakan untuk kalangan Gen Z dan juga milenial sekarang. Jadi isunya adalah soal metode yang akrab bagi kalangan milenial dan Gen Z, tapi juga menemukan substansi yang sesuai dengan tantangan zaman. Sebaiknya kita harus menemukan bagaimana membangun kebanggaan kebanggaan, tapi masuk lewat sport, lewat musik, lewat entrepreneurship, lewat talenta atau global talent yang hebat gitu. Jadi ada rumusan baru dalam membingkai nasionalisme, tidak romantik historik yang tadi dikritik juga oleh Made. Romantik historik itu kan sejarah masa lalu, berjuang. Kalau kita ketemu bukannya kejayaan kerajaan masa lalu, tapi bambu runcing itu selalu disebut-sebut gitu. Tapi kita harus bicara tentang bagaimana mengajak millennials untuk bicara soal mission yang baru, pride yang baru, patriotik yang baru, tapi dengan dunia mereka, yaitu sport, musik, sains, dan juga hal-hal yang lain yang juga entrepreneur yang menunjukkan bahwa kita tidak kalah dengan bangsa lain. Itu saya kira ditemukan cara yang tepat untuk melakukan itu dan metodenya harus juga akrab dengan milenial. Jadi Fakultas Hukum UNUD mungkin saja bisa membuat eksperimen mengenai cara ini. Karena milenial itu tidak bisa digunakan dengan cara-cara lama. Cara untuk menginternalisasi Pancasila, nasionalisme itu dengan cara-cara baru dengan tantangan-tantangan zaman yang baru. Yang kedua, yang kita juga harus temukan ini Pimlika pernah menulis soal ini dan saya kira Will Pimlika juga mendiskusikan mengenai konsep citizenship yang kita miliki. Konsep citizenship selama ini kan selalu sangat orang menyebutkan buta warna. Karena apa? Karena dianggap semua warga negara berbeda-beda, keragam, tetapi dianggap sama gitu di dalam konstitusi. Ya, buta warna tidak ada keberagaman. Tetapi dalam konteks perjalanan sejarah, konsep citizenship yang buta warna itu ternyata bias diskriminasi dan memunculkan problem terhadap peminggiran kelompok-kelompok minority group. Nah, akhirnya muncul apa yang disebut dengan konsep multikultural citizenship. Nah, ini terjadi karena memang ada keragaman yang harus diadopsi di dalam sistem citizenship yang kita bangun. Nah, sistem politik dan pemerintahnya juga harus berubah. Saya ingat waktu Bung Karno dulu mengkritik sistem demokrasi politik yang hanya merepresentasikan orang yang menang di dalam pemilu, dan itu partai politik, mengabaikan soal keterwakilan fungsional, keterwakilan yang berbasis pada kelompok-kelompok yang hidup dalam masyarakat, termasuk juga ethnic group. Nah, di beberapa negara sudah ada upaya untuk mengakomodasi kelompok-kelompok ini di dalam sistem struktur pemerintahan yang ada. Di Indonesia sudah ada utusan daerah. Saya kira sebagai satu langkah maju untuk representasi daerah. Jadi keragaman etnisiti dan juga kultur itu diakomodir di dalam struktur besar konstitusi. Dan itu dibangun apa yang disebut dengan multikultural citizenship. Cuma ada memang wilayah-wilayah yang abu-abu yang masih harus clear sejauh mana negara bisa masuk ke dalam ruang intervensi dari komunitas, dari komunal ini, dan sejauh mana komunal ini juga bisa otonom dari negara. Ini juga menjadi masalah. Ketika misalnya konsep otonomi asli ini dikedepankan, beberapa negara menerapkan konsep otonomi asli seperti bahasa, kemudian dari sisi kultural. Nah, negara dianggap tidak boleh masuk ke dalam otonomi ini. Padahal otonomi ini juga ada problem serius mengenai power structure di dalam otonomi komunitas ini. Nah, ini harus ada wilayah-wilayah yang disepakati untuk wilayah negara untuk masuk di dalam
komunitas. Terakhir adalah state building. State building adalah bicara soal bagaimana negara hadir. Jadi ketika nasionalisme baru itu terbangun kalau betul-betul negara hadir, menjalankan tugas utamanya itu perlindungan, penghormatan, pemenuhan hak citizen yang menjemuk. Kalau memang negara tidak hadir gitu, orang akan merasa tidak bangga menjadi bagian Indonesia. Ini saya kira banyak kasus yang muncul, misalnya teman-teman kita di Papua merasa tidak menjadi bagian Indonesia karena negara tidak hadir dalam bentuk kesehatan, pelayanan pendidikan, negara hadir dalam pelayanan rasa aman dan lain-lain. Ketika negara hadir, dia merasakan kehadiran Indonesia di situ. Hal yang sama dengan di perbatasan dan wilayah terluar. Jadi state building ini bagian yang sangat penting juga di dalam membangun. Kira itu teman-teman sekalian, beberapa poin pemikiran yang terlintas dari saya mengenai bagaimana kita menyongsong nasionalisme di era baru. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Om Santi Om. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anago Negara Panca Septiadi, bisa dipanggil Panca. Adapun pertanyaan saya kepada para pembicara ini sebenarnya sederhana sekali, bahwa kemudian hari ini kita membahas tema terkait dengan nilai-nilai nasionalisme dari segi kepemudaan gitu. Tapi saya mau bahas ini dalam segi teknologi Bapak-bapak sekalian, bahwa kemudian hari ini pemuda-pemuda kita gitu, sering kemudian menggunakan sosial media sebagai alat untuk melakukan komunikasi satu sama lain. Kemudian yang ingin saya tanyakan sebenarnya adalah bagaimana pendapat para bapak pembicara depan maupun yang hadir melalui daring terkait dengan nasionalisme yang hadir pada sosial media yang hari ini kita kenal sebagai Indo Pride. Sebagai contoh saja, misalkan kalau kita melihat, saya ambil contoh yang terdekat kemarin di kualifikasi Piala Dunia, Indonesia menahan Thailand, kemudian kita melakukan, tidak hanya memberikan semangat kepada negara kita melalui akun-akun Instagram, kolom komentar lebih tepatnya, tapi juga melakukan penyerangan kepada akun-akun Instagram negara lain. Tidak hanya berkutat kepada bagian olahraga, bagian dunia entertainment, apapun masalahnya kemudian seringkali kemudian Indo Pride atau kebanggaan Indonesia ini dihadirkan. Salah satu contoh yang cukup menurut saya memalukan adalah ketika Microsoft menyatakan bahwa Indonesia masuk ke dalam nomor 29 negara paling tidak sopan dari 32 negara. Yang terjadi bukannya kita memperbaiki diri, tapi justru warganet atau citizen melakukan penyerbuan kolom komentar pada Microsoft sampai Microsoft menutup kolom komentar mereka pada Instagram. Jadi pertanyaan pertama saya tetap bagaimana pendapat dari para pembicara terkait dengan bentuk nasionalisme kepemudaan hari ini, di mana mereka memberikan bentuk nasionalisme mereka melalui kolom komentar. Dan yang kedua, apakah menurut para pembicara di depan itu merupakan suatu bentuk nasionalisme yang tepat bagi para pemuda kita dalam era yang mungkin Bapak Presiden kita sebut hari ini era Industri 4.0. Sekian dan terima kasih. Saya Robertus Tamuama dari Fakultas Hukum Dwi Jenderal. Hari ini juga ada staf khusus dari staf khusus dari lingkaran istana ya. Mohon maaf, bisa disebutkan namanya? Saya sudah sebut. Ya, saya dari Fakultas Hukum Dwi Jenderal. Nama saya Robertus Tamuama. Hari ini saya senang sekali ada staf khusus dari Presiden. Sebelum saya lanjutkan ini, saya ingin menyampaikan sedikit kepada staf khusus. Mohon Bapak kalau bisa disampaikan lagi kepada Presiden untuk terus memperbaiki pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Oke, saya lanjut. Kepada Bung Made, saya banyak mendengar tadi Bung Made menyebut tentang Amerika, Inggris, dan sebagainya. Bung Made ini adalah, kalau tidak salah saya dengar tadi, adalah diplomat Kemenlu ya. Oke, berarti orang lingkaran istana juga. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo harus mengingatkan kepada semua bangsa Indonesia betapa pentingnya rasa nasionalisme. Terbukti di beberapa kesempatan Bapak Ibu, Presiden Joko Widodo ingin mendengar agar Pancasila terus diucapkan oleh warga negara Indonesia. Lalu pertanyaan saya sederhana tadi. Pertanyaan saya sederhana kepada Bung Made. Apakah Bung bangga menjadi bagian dari negara Indonesia? Itu. Terus kepada Bapak, saya lupa, sorry.
Saya mendengar tadi bahwa untuk apa kita demo yang kurang penting begitu. Bahkan di slide kedua tadi saya melihat kata reformasi itu cukup besar itu. Mungkin saya bisa menarik ke suatu kesimpulan bahwa Bapak juga sedikit bangga dengan hadirnya reformasi. Itu reformasi tentu kita tahu itu karena demo, kalau enggak ya enggak mungkin hari ini bisa terjadi. Gitu. Sekian dan terima kasih dari saya. Bagaimana kita bisa mengukur sebuah nilai-nilai nasionalis kepada jiwa-jiwa pemuda ataupun masyarakat gitu. Jadi saya ada beberapa hal yang kemarin-kemarin sempat melihat suatu isu seperti yang disampaikan oleh Pak Gun Santos, ada isu tentang TWK di KPK gitu. Jadi mereka menakarkan bahwa nilai-nilai nasionalisme seorang masyarakat Indonesia itu diukur melalui tes-tes TWK itu gitu. Jadi apakah nilai-nilai tes TWK itu bisa dijadikan suatu takaran untuk menilai bahwa seorang itu nasionalis gitu. Karena di sini saya berpikir bahwa seorang teroris pun bisa menjawab tes-tes itu dengan dia berbohong itu, bahwasanya dia mengaku-ngaku bahwa dia adalah seorang yang nasionalis padahal dia adalah sosok teroris gitu, seperti itu. Jadi itu sepertinya menurut saya sih tidak bisa dijadikan suatu takaran gitu untuk menilai bahwa seorang itu nasionalis atau tidak. Itu pertanyaan yang pertama. Sebelumnya saya belum perkenalkan diri, maaf. Saya Billy, saya Ketua BMFA UNUT. Dan pertanyaan kedua yaitu tentang bagaimana cara membedakan nasionalis dari pemerintah ataupun nasionalis dari mahasiswa gitu. Karena kita melihat ke sejarah 98 bahwasanya mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran waktu itu untuk menurunkan rezim Orde Baru, yang itu kita menganggap diri kita dari sudut pandang mahasiswa kita sudah membuat suatu hal yang nasionalis gitu, tapi terkadang kita dicap sebagai seorang yang anarkis gitu. Padahal pemerintah menganggap bahwa kita tidak nasionalis dalam bertindak, sedangkan kita dari mahasiswa menganggap bahwa kita sudah sangat nasionalis karena kita sudah mengutarakan pendapat-pendapat kita dan bagaimana kita mengkritisi suatu kebijakan-kebijakan yang ada gitu. Jadi di mana sih letak penilaian bahwa nasionalis itu bisa dibedakan antara pemerintah dan mahasiswa gitu. Mungkin itu yang menjadi suatu pertanyaan yang sangat gimana ya untuk riskan, dan saya ingin tahu bagaimana kakak atau bapak-bapak yang ada di depan sebagai narasumber bisa memberikan pencerahan kepada kita mahasiswa gitu. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada 3 pertanyaan yang disampaikan, saya kira pertanyaannya menarik sekali dan ini tentu harus menjadi diskurs kita bersama ya. Dari Panca, jadi begini, kalau saya melihat fenomena pride, kebanggaan bangsa itu kan fenomena yang tidak hanya di Indonesia, global. Bahkan kita bisa melihat fanatisme yang muncul di berbagai negara terhadap tim-tim kebangsaannya, tim-tim nasional mereka untuk bersaing dan berkompetisi. Saya kira ini muncul tidak hanya fenomena Indonesia, tapi juga global. Di Inggris ada hooligans dan lain-lain kan, satu hal yang orang bisa lihat sebagai bagian dari ekspresi nasionalisme atau bagian dari ekspresi kebanggaan nasional mereka. Tapi bagi saya ekspresi itu tidak harus berhenti di sana. Jadi kebanggaan terhadap tim nasional dan bahkan akhirnya memunculkan bentuk-bentuk ekspresi netizen yang justru bersifat tadi lebih banyak menyerang dibandingkan dia mengekspresikan diri secara lebih elegan. Itu saya kira ini bagian dari kritik yang banyak kalangan muncul terkait dengan perilaku netizen Indonesia. Walaupun saya lihat ini bagian dari proses ya, netizen ini kan satu budaya baru yang terbentuk. Dari citizen ke netizen ini perlu satu perubahan paradigm yang juga sangat kuat. Karena satu sisi netizen ini kan belum tentu dia memiliki literasi dalam dalam
bersosial media begitu ya. Jadi literasi digital kita juga menjadi persoalan serius, bukan sekedar kemampuan untuk mengakses internet, tetapi juga bagaimana membangun keadaban etika di dalam bersosial media. Ini satu yang baru juga karena sebelumnya kan kita tidak punya satu perangkat regulasi code of conduct yang kuat di dalam dunia sosial media, karena ini dunia baru yang tumbuh dengan cepat, bahkan kemudian di satu sisi ini bisa melahirkan juga tonik dan toksik gitu. Di beberapa tempat ini jadi semacam cara untuk mempercepat gerakan sosial begitu. Kalau di Arab Spring kan lahir karena kemampuan bergeraknya, mobilisasi, resistensi perlawanannya melalui sosial media. Itu bagian dari sesuatu yang tidak bisa dikontrol begitu saja oleh rejim yang ada saat itu. Walaupun demikian tentu bukan berarti ini menjadi dunia yang bebas begitu saja. Beberapa negara kemudian mengatur cara bermedia di sosial media ini, berkomunikasi sosial media ini dengan berbagai macam cara, baik dari sisi platformnya sendiri mengaturnya maupun yang lain. Tapi di luar itu saya ingin masuk ke dalam isu yang sebenarnya bagian dari kegelisahan yang lama dari Bung Karno ketika orang-orang mendefinisikan nasionalisme sebagai uber Allah gitu ya, atau nasionalisme sempit atau chauvinisme. Chauvinisme itu kan satu gejala yang juga tidak muncul hari ini, tetapi juga muncul di tahun-tahun ketika Bung Karno menyampaikan pidato itu, karena muncul fenomena jenggo nasionalisme. Jenggo nasionalisme itu adalah pokoknya kebanggaan patriotik pada bangsa diekspresikan begitu saja tanpa menghitung nilai-nilai yang lain. Padahal Bung Karno mengatakan nasionalisme itu kongruen juga dengan kemanusiaan. Jadi nasionalisme itu harus juga identik dengan memuliakan harkat martabat kemanusiaan. Karena kelahiran nasionalisme di Indonesia waktu itu adalah perlawanan terhadap kolonialisme yang tidak berperi kemanusiaan. Jadi esensi dari nasionalisme yang harus dibangun justru adalah bukan nasionalisme sempit. Nah, jadi saya tidak menjudge ini sebagai semua bentuk yang muncul dari ekspresi kegembiraan dan kebanggaan, kecintaan pada tim nasional sebagai nasionalisme sempit, bukan. Tapi jangan sampai ekspresi nasionalisme yang kita bangun, kebanggaan sebagai bangsa itu diterjemahkan sebagai nasionalisme yang chauvinis, yang tidak hero pada persoalan-persoalan harkat martabat kemanusiaan kita yang lain. Nah, itu yang harus dibangun di dalam konteks nasionalisme. Makanya nasionalisme dan internasionalisme itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, sesuatu yang justru sangat berhubungan. Dan itu sesuai dengan prinsip bukan hanya oleh the founding fathers kita seperti Bung Karno, tetapi Gandhi juga mengatakan my nationalism is humanity, kan? Karena kecintaan dia pada bangsa itu adalah ekspresi dia juga pada kecintaan pada orang, pada manusianya. Dan itulah bagian penting yang harus kita bangun. Nah, oleh karena itu agenda kita ke depan yang seperti saya sampaikan tadi adalah bagaimana membangun nation and character building dengan semangat baru itu. Jangan sampai kita justru terjebak satu dengan chauvinisme, jenggo nasionalisme yang justru merusak kemanusiaan, tetapi membangun nasionalisme yang bermartabat, yang kurang lebih kemudian bisa menjadi bagian dari cara kita memenangkan kompetisi global, hiperkompetisi, istilah presiden sekarang hiperkompetisi. Jangan hanya soal sepak bola, kita harus menang sains, menang di dalam talenta global, kita juga
menang di dalam ekonomi, kita menang di dalam politik gitu. Jadi jangan hanya diterjemahkan hanya pada hal-hal yang sangat mikro, tapi harus menang. Bahwa jangan kita jago kandang, tetapi harus menang di dalam pertarungan di perkompetisi ini. Dan itu luar biasa, bahkan kita menjadi inspirasi banyak negara. Dulu Bung Karno menyebutkan New Emerging Forces, itu kan sebenarnya bagian dari membangun inspirasi kekuatan bangsa-bangsa untuk melawan satu praktek yang tidak pro kemanusiaan, pro keadilan, dan lain-lain. Jadi itu yang saya ingin bangun bersama-sama dengan teman-teman. Jadi jangan sampai kita hanya sempit di situ, kita harus perluas, menjadi talenta-talenta hebat. Tadi disampaikan oleh Bung Santos, tadi saya dengar presentasinya sudah kayak Mario Teguh, kembali kepada diri kita gitu ya. Itu artinya Anda harus menjadi yang hebat di berbagai bidang, termasuk di dalam regulasi, di hukum, di diplomasi internasional, di dalam ekonomi, itu harus menjadi hebat. Karena kita nggak bisa ke depan mengandalkan hanya pada inward looking ya. Cara berpikir inward looking kan mengatakan masalah kita hanya di dalam negeri aja. Kita nggak pernah melihat bahwa kita bersaing dengan global gitu. Jadi itu harus diselesaikan. Dan kehebatan Bung Karno dulu adalah beliau tidak menyelesaikan masalah dalam negeri banyak. Beliau tahu itu masalahnya banyak. Tapi beliau mempunyai strategi bagaimana meningkatkan harkat dan martabat dan kebanggaan kita sebagai bangsa itu dengan melihat keluar, outward looking. Jadi dengan outward looking kita mengatakan, oh kita harus lebih baik dari negara lain. Jadi dengan cara seperti itu kita tidak mau papas terus di dalam negeri gitu. Mau papas itu artinya kita hanya menyelesaikan sibuk konflik sentrifugal begitu di dalam negeri, akhirnya lupa bahwa kita punya agenda besar gitu. Oleh karena itu kita harus punya visi membawa persoalan, melihat persoalannya jauh lebih luas. Bahkan orang mengatakan negara-negara yang bisa berhasil karena melakukan incorporated gitu. Incorporated itu kan dia memperkuat strategi nasionalnya, kekuatan nasionalnya untuk berkompetisi. Kita lihat Jepang, kita lihat Korea Selatan dan lain-lain. Jadi saya ingin mengajak Anda semua untuk tidak inward looking, tapi outward looking. Masalah banyak, kita harus selesaikan dengan cara kita, oleh kita, untuk kita, tetapi kita juga outward looking. Yang kedua, Robertus, pendidikan penting, literasi. Maka NTT salah satu hal yang menjadi concern dari ini, yang penting juga kita harus jadikan cara berpikir, bahwa kita harus cara berpikirnya Indonesia sentris itu tidak hanya dalam sekedar jargon. Indonesia sentris, nation building dan state building itu jangan jargon mistik. Harus konkret dalam upaya kita menyelesaikan persoalan-persoalan ketimpangan antar daerah, menyelesaikan soal kemiskinan, menyelesaikan bagaimana masalah-masalah di perbatasan, di remote area yang terisolasi. Karena kehadiran kita di sana itu adalah bagian dari meneguhkan keindonesiaan. Jadi ketika kita menghadirkan pendidikan di NTT, di kawasan perbatasan, pulau terluar, itu bagian dari membangun Indonesia. Jadi jangan sampai cara berpikir kita lagi sangat bersifat lokal begitu, tidak melihat bahwa yang kita bangun adalah mewujudkan Indonesia. Karena Indonesia dalam imajinasi itu harus diwujudkan. Yang tadi komunitas imajiner itu harus diwujudkan. Dalam bentuk apa? Dengan nation building itu, nation and state building. Nah, oleh karena itu apa yang dilakukan Pak Jokowi dalam 6 tahun, 7 tahun terakhir ini, Indonesia sentris, membangun Indonesia dari pinggiran, itu adalah meneguhkan nasionalisme, meneguhkan kehadiran Indonesia. Karena memang kehadiran Indonesia harus dirasakan di perbatasan, di pulau terluar, kawasan terpencil, dan lain-lain. Dia harus hadir. Itu yang kedua. Yang terakhir dari Billy, ini saya mulai dengan ini pertanyaan dari seminar ini kan menakar ya.
menakar itu kadang-kadang kita selalu mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah gitu. Ada level kadarnya ini 100%, 70%, 50%. Bagi saya pertanyaan besarnya bukan menakar. Ya. Pertanyaan kita bukan seberapa besar kadar dari nasionalisme, bukan itu pertanyaan pentingnya. Bagi saya pertanyaan pentingnya adalah apa tantangan besar yang dihadapi oleh anak-anak muda sekarang ini ketika mereka hidup dalam era baru. Jadi tantangan nasionalisme yang kita hadapi sekarang ini, dan tantangan itu harus dijawab. Gitu. Jadi bukan soal berapa besar kadarnya. Kita tidak sedang mengukur kadar nasionalisme. Itu kita bisa lihat dari apakah yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Tetapi kita sedang melihat tantangan apa yang sedang kita hadapi, apakah cara-cara lama atau metode yang lama itu tepat di dalam membangun nilai-nilai kebangsaan saat ini, atau kita perlu cara-cara baru untuk mendelivery nilai-nilai itu. Jadi pertanyaan soal delivery itu penting. Kalau kita setuju pada values-nya, platformnya Pancasila misalnya, platformnya sama, persoalan delivery-nya gimana? Bagaimana membuat para Pancasila itu menjadi working ideology, menjadi ideologi yang bekerja. Nah, menjadi working ideology ini kan sesuatu yang perlu kita lihat lagi dalam policy, dalam kebijakan, di dalam aktivitas dan pengambilan pilihan yang harus kita ambil ke depan. Nah, working ideology itu harus dibuka ruang perdebatan, tidak harus merasa klaim kebenaran di dalam menjalankan bahwa yang ini adalah versi yang saya benar, yang itu salah gitu. Karena ini proses pergulatan yang asal kita lakukan dengan cara demokratik. Ya, karena perbedaan pendapat itu harus diberi ruang, tidak bisa dijudge, tidak bisa diklaim bahwa itu salah dan ini benar, tapi harus dibawa ruang-ruang demokrasi. Karena demokrasi itu adalah cara kita untuk menyelesaikan perbedaan pendapat. Jadi kalau masyarakat harus terbiasa, atau pemerintah dan juga pemimpin, kemudian juga mahasiswa terbiasa dengan perdebatan. Kalau bukan satu pilihan posisi yang harus diambil kemudian menjudge yang lain tidak benar, itu tidak. Diskursus sosial harus dibuka. Ruang perdebatan itu harus dibuka sehingga kita bisa menghasilkan satu platform yang sama. Kita bisa nggak setuju cara pendapat Anda, tapi kita tidak pernah setuju kalau hak Anda untuk berbicara itu tidak diberikan. Itu satu yang harus kita lihat secara lebih utuh. Demokrasi yang kita bangun itu harus membuka ruang seperti itu. Nah, yang terakhir saya ingin mengatakan, problem kita di berbagai negara ini kan ada kekuatan non-demokratik yang menggunakan instrumen demokrasi. Itu kan problem besar. Yang terjadi adalah kita berhadapan dengan kelompok-kelompok non-demokratik menggunakan instrumen demokrasi. Nah, ketika dia menggunakan instrumen demokrasi untuk meraih kekuatan besarnya, dia menggunakan demokrasi justru untuk melakukan upaya demokratik. Kan, gitu. Nah, ini kita harus perhatikan cara-cara bekerjanya. Oleh karena itu, penggunaan instrumen non-demokratik, orang-orang yang menggunakan non-demokratik dengan jargon demokratik itu akhirnya harus kita kritisi, karena di situ mereka akan menerapkan cara berpikir yang sama dan seragam. Nah, ini memang ancaman serius yang terjadi di berbagai negara, dan pilihan politik kita hari ini adalah kita harus melakukan upaya yang cukup mendasar menghadapi kelompok undemokratik ini. Karena itu kelompok undemokratik ini tidak saja tidak setuju dengan demokrasi, tetapi juga mengabaikan keragaman dan juga perbedaan pendapat. Dan ini belum tentu saja ketika mereka kemudian berkuasa itu akhirnya tidak menggunakan cara-cara yang mereka pikirkan. Nah, itu yang harus kita antisipasi sejak awal. Sehingga kita masih ada ruang berdebat untuk soal ini, tetapi intinya adalah kita harus sadar betul bahwa persoalan dunia saat ini dihadapkan pada bukan hanya hiperkompetisi, tetapi ancaman terhadap keragaman. Nah, ini ancaman terhadap keragaman ini
dengan munculnya kekuatan monolitik, kekuatan monoculture itu akhirnya mengabaikan satu keragaman yang kita bangun. Oleh karena itu saya mendorong tadi bukan hanya soal nation and character building, tetapi juga multicultural citizenship harus dibangun. Karena di situ fondasi besar kita di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita nggak punya platform yang kurang lebih sama untuk itu, kita akan kesulitan di masa yang akan datang untuk berhadapan dengan kelompok-kelompok yang justru berpikir dengan cara yang berbeda, yang sangat monolitik dan menyeragamkan semua hal. Saya kira itu, Saudara Tom. Baik, jadi selamat siang Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Satya dan saya mahasiswa Udayana. Pertanyaan kali ini mungkin saya tujukan kepada Pak Ari Dwi Payana, yang saya sangat tertarik mendengar mengenai tantangan nasionalisme baru yang salah satunya tadi disebutkan oleh Pak Ari soal nation and character building di era dunia baru, yang bicara soal bagaimana menemukan sebuah kebanggaan baru bagi milenial, khususnya yang hari ini sangat akrab dengan sosial medianya. Dan ini menjadi tantangan kita semua, khususnya bagi negara dengan segala aparatusnya. Namun, entah ini hanyalah firasat saya, tapi saya yakin ini tidak hanya sekedar firasat. Nampaknya fenomena-fenomena yang terjadi di hari-hari ini tidak memberi contoh bagi anak muda mengenai semangat penguatan dari nasionalisme itu sendiri. Tentu yang sangat hangat, bahkan panas bagi saya, belakangan ini adalah mengenai tes wawasan kebangsaan yang juga sudah disampaikan oleh Pak Agung Santos tadi. Bahkan mungkin ketika kita semua merasa fenomena itu terlalu jauh, pembungkaman suara kritis yang sudah jelas mencederai demokrasi, pembungkaman suara kritis mahasiswa yang saya bilang khususnya, yang sudah jelas mencederai demokrasi yang dijunjung tinggi oleh Pancasila itu tentunya sama sekali tidak mencerminkan sikap nasionalisme. Lalu apa hubungannya dengan tantangan nasionalisme baru tersebut? Bagi saya, ternyata kita tidak atau belum melakukan upaya menyambut tantangan-tantangan baru itu tadi. Tantangan yang disebutkan tadi nation and character building di era dunia baru. Nyata-nyatanya hal itu hanya baru menjadi sebuah rencana tanpa sebuah aksi nyata atau belum berbentuk sebuah aksi nyata. Mungkin posisi saya dan mungkin posisi saya menanggapi tadi pemaparan dari Pak Agung Santos cukup berbeda ya Pak. Posisi saya sebagai seorang anak muda, bagi saya negara dengan segala aparatusnya tentu memiliki kuasa lebih untuk mengupayakan itu semua. Dan kita sebagai anak muda harus mampu menjadi mitra kritis negara agar tidak keluar dari cita-citanya. Begitu kurang lebih pandangan saya Pak. Dan dalam kesempatan ini saya hanya ingin meminta pandangan khususnya kepada Pak Ari Dwi Payana mengenai mungkin bisa saya sebut kontradiksi antara rencana dari menyambut tantangan nasionalisme baru dengan praktek-prakteknya di lapangan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata dari penyampaian saya. Mohon pencerahannya. Terima kasih Om Santi Om. Ya, maaf ya Hendra, ini tadi kita coba untuk gabung tapi kayaknya suaranya nggak terdengar dengan baik. Jadi ada 3 pertanyaan yang disampaikan dari Prof. Subangun. Saya nggak banyak ada komentar, tapi intinya begini. Ideologi besar itu kan punya satu tantangan serius adalah bagaimana ideologi itu muncul di dalam proses kelembagaan, baik itu di dalam negara maupun di dalam society, dalam masyarakat ya. Jadi jangan sampai ideologi besar itu hanya menjadi papan nama atau jargon besar gitu. Dan itu sebabnya mengapa proses pelembagaan ideologi itu dilakukan dengan berbagai instrumen ya, terutama instrumen regulasi, instrumen kebijakan, dan itu adalah bagian cara untuk mendorong ideologi itu bisa terwujud gitu. Cita-cita ideologi itu juga dilembagakan dalam society. Walaupun memang selalu ada 2 proses yang harus berjalan simultan. Proses pertama adalah lebih struktural, itu artinya bagaimana melihat kelembagaan di sektor negara, itu artinya kita bisa
melakukan berbagai cara untuk memastikan keberpihakan terhadap nilai itu dilakukan. Karena esensi dari implementasi atau pelembagaan ideologi itu adalah keberpihakan. Jadi bagaimana bisa keberpihakan ideologi itu mengkoreksi segala sesuatu sistem yang ada sebelumnya dan membangun satu values baru dalam kebijakan yang lebih berpihak. Jadi ukuran konkret dari ideologi adalah keberpihakan pada siapa gitu, pada values yang ingin dibangun. Ini memang perlu cara untuk mewujudkan bagaimana mewujudkan ideologi di dalam regulasi dan kebijakan. Ini bukan suatu yang mudah karena dalam perkembangan kita dalam sejarah selalu ada ruang kontestasi di dalam values. Coba lihat saja tahun 50-an kan platform ideologi itu tidak bisa diterima secara utuh, akhirnya kontestasinya dalam sisi kebijakan. Yang berikutnya juga setelah reformasi belum tentu berada dalam satu kerangka ideologi yang kuat, yang sama. Kemudian bagaimana menurunkan ideologi dalam struktur regulasi juga jadi isu perdebatan yang panjang gitu sampai saat ini. Misalnya bagaimana melihat konstitusi dan amandemen konstitusi itu, karena menurut saya salah satu wujud konkret dalam pelembagaan ideologi dalam secara struktural adalah konstitusi, karena di situ ada game-nya, ada ruang bermainnya yang mengatur soal apakah itu hak pengakuan terhadap hak warga negara maupun terkait dengan pembatasan kekuasaan negara, itu kan di dalam konstitusi. Oleh karena itu konstitusi kita harus betul-betul basis ideologi Pancasila tercermin dalam konstitusi. Dan kemudian dari konstitusi itu muncul dalam undang-undang dan aturan berikutnya. Itu dalam satu isu yang harus kita diskusikan, termasuk Fakultas Hukum Universitas Udayana. Apakah kita punya cara melakukan audit regulasi? Apakah kita punya upaya untuk mengkaji, menafsirkan lagi berbagai regulasi ini sesuai tidak dengan values yang kita ingin bangun? Itu satu isu penting yang terkait dengan struktural. Yang kedua dari sisi kultural. Kultural itu kita bicara soal bagaimana way of life itu bisa hidup dalam keseharian. Nah ini memang internalisasi nilai ya. Persoalan karakter itu kita tidak mudah juga, karena ada juga yang mengatakan karakter sosial masyarakat kita, misalnya soal kedisiplinan, soal sekarang bicara revolusi mental gitu, nggak bisa muncul begitu saja melalui translasi, apakah itu pendidikan atau pelatihan, tetapi harus bisa melalui sebuah sistem yang ekosistem ya, yang membuat dia harus menjalankan itu. Misalnya values tentang integrity, values tentang persatuan, values tentang musyawarah, itu kan tidak bisa terinternalisasi hanya dengan diklat gitu. Harus dilakukan dalam bentuk kerangka sistem yang memastikan itu terjadi. Nah itu yang menurut saya PR kita di dalam upaya untuk melembagakan ideologi itu adalah di level struktural, strategi struktural dan juga kultural. Kita nggak bisa hanya membanggakan punya ideologi, tetapi praktek sosial kita tidak sesuai dengan itu. Kita bisa mengkritik Barat atau mengkritik individualisme, liberalisme, tapi ternyata praktek kita juga tidak sama, pasti sama dengan itu kan, artinya kita tidak membangun suatu basis ideologi dalam tindakan. Nah, oleh karena itu aspek struktural dan kultural ini penting sekali. Itu yang dari Prof. Subawa ya. Kemudian merespon Pak Nengah tadi. Nah sekarang ini kan muncul apa yang disebut dengan ethno-religio nasionalisme ya. Yang tidak basisnya adalah study nation yang terbangun pada kesepakatan atau proses politik, tetapi berbasis pada kesamaan etnik, kesamaan religius. Dan ini terjadi gitu, kesetiaan orang pada suatu komunitas itu bukan didasar kepada kesetiaan bahwa dia membangun negara bangsa, tetapi
kesetiaan religiusnya yang menentukan. Oleh karena itu pola-pola semacam ini semakin kuat, terutama ketika terjadi apa yang disebut dengan clash of civilization atau benturan-benturan peradaban yang terjadi dan dianggap solidarity terhadap kesamaan agama, kesamaan etnik itu menjadi sangat penting. Nah, berbagai cara memang muncul, tetapi banyak upaya yang paling serius adalah menekan atau menghentikan langkah-langkah penggunaan kekerasan. Itu satu hal yang penting di dalam munculnya ideologi dan juga cara berpikir yang bersifat transnasional, yaitu organisasinya. Karena organisasi itu salah satu vehicle, mesin untuk melakukan mobilisasi dan juga mesin untuk melakukan aksi-aksi tertentu gitu. Jadi idenya mungkin kita akan sulit untuk melawan, apalagi dengan dunia yang sekarang ini dengan internet ya. Orang sekarang ini berseliweran satu model jihad melalui sosial media begitu. Karena secara langsung berinteraksi dengan soal itu. Tapi vehicle-nya yang kita harus lihat. Bagi negara yang dia lakukan adalah menutup atau membatasi bahkan meniadakan vehicle. Nah itu yang harus dibedakan antara ideologi dengan vehicle-nya ini. Sehingga tadi soal organisasi dengan idenya. Idenya tidak sulit, itu berkembang dalam situasi berkebebasan ini, siapapun tidak bisa ide hanya bisa dilawan dengan ide gitu. Harus dilawan dengan ide, tapi vehicle-nya, kekuatan untuk memobilisasi ide bahkan mobilisasi kekerasan, karena vehicle itu mempunyai track record, mempunyai rekam jejak dalam melakukan sesuatu. Vehicle ini yang kemudian menjadi satu instrumen untuk memperjuangkan, bahkan bukan memperjuangkan, dia merebut sesuatu. Nah, oleh karena itu berbagai negara yang ditiadakanlah vehicle-nya. Idenya dilawan dengan ide. Misalnya ideologi yang dikedepankan oleh kelompok-kelompok ini kan ketidakadilan. Nah, oleh karena itu harus dipastikan problem problem ketidakadilan itu dijawab oleh negara atau oleh masyarakat. Sehingga paham yang kemudian menjual ketidakadilan, memperjuangkan itu tidak akan laku. Itu cara bekerjanya. Nah, oleh itu vehicle-nya juga harus dibatasi. Karena vehicle ini bergerak dengan cara sangat kuat untuk melakukan upaya mobilisasi, bukan ide aja, mobilisasi kekerasan yang dilakukan. Nah, itu yang harus dibedakan cara berpikir ketidaksetujuan kita atau cara berpikir ideologi yang dibangun, tapi vehicle-nya berbeda. Karena di situ adalah alat yang mereka gunakan untuk memperjuangkan. Instrumen untuk melawan ini banyak negara menggunakan undang-undang anti terorisme dan lain-lain gitu. Nah, itu yang pertama. Dan kedua, itu jangan sampai stigmatisasi bermunculan gitu. Jadi jangan sampai kita tidak melalui proses literasi terhadap persoalan yang terjadi. Karena banyak sekali sekarang ini di era post-truth ya. Post-truth itu kan terjadi proses untuk mobilisasi tindakan melalui sebuah narasi yang palsu, yang kemudian yang sifatnya pseudo reality. Misalnya fenomena yang terjadi di Israel dan Palestina itu oleh kekuatan ini digunakan sebagai acara untuk mobilisasi, bukan hanya gagasan, mobilisasi aksi bersama. Nah, ini jadi salah satu fenomena post-truth, karena dalam fenomena post-truth dia kedepankan bukan fakta, tetapi realita yang dikonstruksi. Nah, ini persoalan kita. Oleh karena itu melawan ini adalah literasi. Jadi literasi digital, literasi bagi orang untuk melihat ini fakta. Kalau ingin tahu undang-undang itu supaya tidak salah paham, lihat undang-undangnya betul. Apakah betul begitu? Jangan sampai bagian dari pertarungan post-truth itu tadi. Karena kita nggak mau melihat sebenarnya secara literasi apa yang dibangun gitu. Jadi yang kita dengar itu akhirnya jadi sikap gitu. Padahal yang dengar belum tentu menggambarkan apa yang menjadi realita. Itu
hal penting yang perlu teman-teman ketahui di era post-truth politics ini, karena kita dalam post-truth politik itu kita menyaksikan sesuatu itu dengan digambarkan seperti realitas, tetapi sesungguhnya bukan realitas. Oleh karena itu harus ada cross-check, ada recheck, kemudian mempelajari secara sungguh-sungguh apa yang terjadi sehingga tidak mengambil pilihan yang kemudian justru menjadi instrumen dari alat kepentingan post-truth itu bekerja. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya setuju bahwa kritik itu penting sekali dalam demokrasi. Tidak ada yang menolak soal kritik. Bahkan kita harus menggunakan kritik sebagai cara untuk memperbaiki sesuatu. Nggak mungkin satu perubahan itu terjadi kalau tidak ada kritik. Dan kritik itu harus ada. Tetapi kita ada dua hal yang penting dalam demokrasi yang harus kita bangun. Budaya demokrasi kita memastikan bahwa kita itu tadi, kita harus mulai dengan sesuatu yang sifatnya substantif. Substantif itu artinya kita harus paham betul apa yang menjadi bagian dari persoalan yang sedang didiskusikan. Jadi jangan sampai hanya mengambil bagian-bagian tertentu yang belum tentu itu menjadi bagian dari hal yang itu. Jadi kritik itu harus betul-betul bagian dari substansi. Kan yang sekarang beberapa hal yang menurut saya bagian dari kritik kita terhadap pola komunikasi adalah membuli orang yang justru menyampaikan hal yang berbeda. Itu bukan bagian dari hal itu. Esensi kritiknya harus menjadi hal yang sangat penting. Jadi jangan sampai kita kehilangan fokus bukan pada esensi yang dikritik, tetapi pada hal yang lain gitu yang di luar itu. Yang kedua adalah kita dalam proses demokrasi selalu isu utamanya adalah soal bagian membangun keadaban gitu ya. Kita selalu menghindari kekerasan. Kita harus melakukan itu dengan cara yang lebih menjadi lebih dialogis ya, karena perdebatan yang pernah terjadi di masa lalu mengenai banyak hal itu terjadi, tetapi kemajuan juga terjadi. Jadi kita nggak mengulangi sesuatu yang pernah kita lakukan, tetapi sesuatu itu harus kita pelajari sebagai masalah yang membuat kita lebih baik. Oleh karena itu proses komunikasinya yang harus diperbaiki. Menurut saya cara berdialog yang sekarang ini terjadi adalah terus memaksakan kehendak, itu bagian dari cara berdialog karena sudah ada positioning yang diambil. Oleh karena itu dialog harus dibangun untuk mengatasi bagian dari persoalan yang kita hadapi. Karena memang kritik itu kita harus baca secara lebih baik, dan saya tidak setuju dengan pendapat bahwa ada sekarang ini sangat mudah sekali orang mengkritik di media, mengkritik di netizen setiap hari, bahkan presiden dikritik setiap hari pun tidak menjadi masalah gitu. Jadi bukan pembukaan, justru terjadi adalah ruang-ruang kebebasan dalam demokrasi, dalam sosial media justru berlangsung. Orang bisa menyampaikan pendapatnya secara terbuka. Nah, itu asal tadi substansinya yang kita harus kedepankan. Dan kemudian yang kedua, proses membangun nir kekerasan, bukan pokoknya gitu ya. Jadi dialog sebagai cara kita mengatasi masalah. Saya kira dengan cara seperti itu demokrasi kita jauh lebih baik ke depan. Memang ada masalah serius yang harus kita kritik dari cara merespon, itu mungkin kita kritik sama-sama, itu harus dilakukan, tetapi ke depan saya sepakat bahwa sesuatu sudah berjalan. Kita sedang tidak involusi, tetapi justru go forward ke depan. Jadi baik dari banyak hal yang kita jauh lebih baik dibandingkan masa lalu. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih.